senang nama Tuhan. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan karena kita mengenal, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia yang telah mati, bangkit dan naik ke surga untuk menyiapkan satu tempat bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Oleh karena itu saudara yang senang nama Tuhan, pagi ini mari buat hidupmu bersuka cita puji nama Tuhan. Dia telah menebus dosa dan membuat kita jadi selamat pada pagi hari ini. Mari kita menyembah Tuhan lewat roh dan kebenaran Tuhan. Mari kita kasih satu lagu pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Mari saudara kasih dalam nama Tuhan. Sama-sama kita ucapkan doa musim kita berfirman ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku dengan kamu katakan kepada untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan kita berdiri atas nama Tuhan. Haleluya. Kita akan serah ini ke dalam tangan Tuhan. Doa penyerahan kita nanti kita berdoa buat setiap para pelayan Tuhan yang mengambil bagian untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Dari pemain musik, singer, MC, komposer, bahkan firman Tuhan serta sekaligus juga tapori. Kiranya Tuhan urapi setiap para pelayan Tuhan. Dan juga kita berdoa di malamnya akan adakan ibadah doa 10 malam itu. Kita berdoa setiap jemaat Tuhan angkatkan untuk bersama-sama menyembah pencurahan daripada Roh Kudus di tempat ini. Kita percaya gerakan baru akan dihadir di tempat ini. Pencurahan Roh Kudus akan mengikat di hati kita. Kita berdoa bagi nama Tuhan bahwa setiap jemaat Tuhan yang sakit dalam perjalanan tidak menuju kemari, kita berdoa kiranya Tuhan campur tangan
ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa dan yang kudus yang menuntun setiap anak-anak Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini. Biar kuasa daripada Roh yang kudus bekerja di dalam setiap hati kami. Karena firman-Mu berkata, bukan karena kuat, bukan karena gagah kami, tetapi semuanya oleh karena Roh-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami akan merasakan sukacita yang besar dalam hidup kami. Bapa yang baik, seluruh Tuhan acara ibadah kami, bahkan pada malam ini Tuhan, sebagaimana kami boleh diingatkan Bapa akan firman-Mu ketika Engkau naik ke surga, Engkau berkesan kepada murid-murid-Mu supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem, supaya mereka bersatu berdoa menunggu apa yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Pada malam ini juga Tuhan Yesus, kami nanti akan merayakannya juga, akan beribadah kepada Tuhan bersatu hati, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang mengiringi setiap anak-anak Tuhan di tempat ini ketika kami menantikan datang pada malam ini Tuhan, pada malam yang pertama yang akan kami boleh laksanakan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang bekerja di dalam setiap kami, setiap anak-anak yang Kau hantarkan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, ketika pada saat ini juga Engkau telah persiapkan hamba-Mu yang akan boleh Kau pakai, Engkau rapi untuk menyampaikan daripada firman-Mu. Biar kuasa Roh-Mu yang kudus, darah Kristus yang mengurapi bahkan menyucikan daripada hamba-Mu, sehingga firman Tuhan akan berkuasa ketika kami mendengarkannya, sehingga firman-Mu Bapa akan menjadi jawaban di dalam setiap kelemahan kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Bapa kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga untuk mendengarkan daripada firman-Mu. Seluruh yang akan acara ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kuasa daripada Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih dalam nama Tuhan. 40 hari yang lalu Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib dan telah bangkit, dan selama 40 hari, dan setelah sampai 40 hari Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Selama 10 hari Tuhan menampakkan murid-muridnya, dan jangan meninggalkan Yerusalem sebelum mereka menerima Roh Kudus di dalam hidup mereka. Dan ini adalah momen yang spesial bagi kita, saudara kasih dalam nama Tuhan. Amin. Ini adalah momen yang spesial. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Kita akan menerima pencurahan Roh Kudus, yaitu nanti malam. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Kita berdoa Tuhan kembali berdiri. Haleluya. Kita mau bersorak muliakan nama Tuhan. Kita akan bagi pujian bagi Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Oh,
Kami memberikan roh kesaksian bagi saudara yang bersaksi kepada Tuhan. Bagi ucapan syukur saudara, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kami akan berikan roh kesaksian bagi saudara yang bersaksi kepada Tuhan. Mari kita satu lagu pujian bagi Tuhan. Rohamu tu Pentakosta. Haleluya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan, berkat kebahagiaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita masih hadir, khususnya di hari kenaikan ini. Betul kata Pak Sentua tadi, Tuhan Yesus telah naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita orang percaya yang ada di dunia ini. Saya pertama mewakili panitia ulang tahun dan Pentakosta. Yang pertama saya untuk menghimbau untuk petugas-petugas yang sudah ditunjuk oleh hamba Tuhan, khususnya kita, sehabis pulang ibadah ini, mari kita sediakan waktu kita sedikit. Mungkin banyak yang mau kita bicarakan, karena hari Pentakosta dan ulang tahun gereja kita tinggal beberapa hari lagi, tinggal menghitung hari. Sementara masih banyak yang mau kita bicarakan di tempat ini nanti untuk keperluan kita. Mari Bapak Ibu yang sudah ditugas, mari kita bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan kepada kita. Ini masih tanggung jawab kecil yang diberikan kepada kita. Gimana kita nanti bisa menerima tanggung jawab besar di luar sana. Dan yang kedua, hari Pentakosta juga sudah dekat memang dan hari ulang tahun. Tapi untuk saat ini, untuk orang-orang yang telah memberikan janji iman, baru berapa persen yang memberikannya. Itu mari kita cicil mulai hari ini. Karena tinggal hari ini dan hari Minggu kita untuk bisa mencicilnya. Tanggal 5 nanti kita sudah merayakan hari Pentakosta dan ulang tahun gereja kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kemarin kami panitia tidak mengimbau, tidak mematok berapa per keluarga, kita memberikan janji iman. Itu kita berikan agar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, tanpa ada paksaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sembarangan kita memberikan janji iman kita. Karena itu bukan janji kita kepada manusia. Itu bukan janji kita kepada hamba Tuhan atau kepada pengurus-pengurus gereja. Itu janji kita kepada Tuhan. Kita tidak sembarangan Bapak Ibu memberikan janji iman.
Oleh karena itu mari kita penuhi janji yang sudah kita berikan kepada Tuhan pada saat ini. Dan yang ketiga, kemarin dana yang kita butuhkan kurang lebih sekitar 7 juta, tapi dengan berbagai pertimbangan kemungkinan dana kita itu masih kurang, karena seperti bahan baku pokok mungkin banyak yang naik, jadi itu agak lari dari jalur sedikit. Jadi saya menghimbau di depan ini untuk seluruh jemaat yang khususnya yang belum memberikan janji imannya, mungkin saya masih bisa memberikannya pada saat ini. Yang pertama mungkin untuk Bapak Samuel, Bapak Simbolo, karena beberapa minggu Bapak tidak ada, mungkin ada urusan, jadi mungkin belum Bapak datang hari ini. Berapa Pak janji iman dari Bapak untuk hari Pentakosta dan ulang tahun gereja kita? Oh, berpikir dulu Pak. Karena dana yang 7 juta pun untuk ini belum cukup. Yang kami itu masih kurang lebih 6.800.000 semua, masih kurang 200 lagi. Jadi jika ada jemaat yang mungkin belum tersebut namanya, itu pada saat ini saya ingin bermohon agar kiranya nama-nama yang belum disebutkan, mungkin pada saat ini untuk Bapak Sinto juga baru kali ini hadir, Bapak Sinto putar-putar agar 500.000 Pak, 500.000 nah. Mungkin untuk saat ini itu dulu pengumuman kami dari panitia. Dan sekali lagi saya mengimbau untuk seluruh petugas-petugas yang sudah ditunjuk, sehabis beribadah kita kumpul sebentar Pak, banyak yang mau kita bicarakan di tempat ini. Kemudian janji saya, kesaksian saya pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya juga akan membacakan warta jemaat kita, khususnya di hari kenaikan ini. Yang pertama, kita sudah bisa melihat untuk daftar-daftar keluarga yang membawa snack selama 2-10 malam ini sudah tertera. Yang pertama, untuk hari Kamis, khususnya nanti malam, sini sudah tertera pembawa snacknya, yaitu keluarga Bapak Sintua Sidoro, Inang Buru Panjaitan. Yang kedua, Bapak Kota Barat, Inang Buru Panjaitan. Yang ketiga, Bapak Pasaribu, Inang Buru Setemorang. Yang keempat, Nyonya Tomanggor, Inang Buru Nenggolan. Yang kedua, besok di hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022. Yang pertama, Bapak Sarumaha, Inang Buru Gea. Yang kedua, Bapak Mama Dimas, Inang Buru Siagian. Yang ketiga, Opung Satria Inang Buru Solid. Untuk hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022. Yang pertama, Bapak Sitinja, Inang Buru Jega. Yang kedua, Bapak Senturi, Inang Buru Maduro. Oh, ini diralat karena Bapak Senturi ada 2 kali. Yang pertama ini Bapak Sitinja, Inang Buru Jega. Yang kedua, Bapak Nebaho, Inang Buru Limbo. Yang ketiga, Bapak R. Nebaho, Inang Buru Arahap. Untuk hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022. Yang pertama, Bapak P. Sipahutar, Inang Buru Tambunan. Yang kedua, Bapak J. Sitoang, Inang Buru Sitanggang. Yang ketiga, Bapak Senturi, Inang Buru Manurung. Untuk hari Senin, tanggal 30 Mei 2022. Yang pertama, Bapak R. Simanguncok, Inang Buru Tambak. Bapak Sinaga, Inang Buru Padusi. Opung Lambo, dan Bapak Uta Julu, Inang Buru Simanjunta. Untuk hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022. Yang pertama, Bapak Hanenggolan, Inang Buru Tapea. Yang kedua, Bapak A. Situmorang, Inang Buru Sihombing. Yang ketiga, Bapak D. Nenggolan, Inang Buru Tampabodor. Untuk hari Rabu, tanggal 1 Juni 2022. Yang pertama, Bapak J. Utabaran, Inang Buru Sihombing. Bapak Silaban, Inang Buru Silitonga. Bapak Gultom, Inang Buru Putar-Putar. Dan untuk hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022. Yang pertama, Bapak H. Batubara, Inang Buru Sihitek. Yang kedua, Bapak R. Sinaga, Inang Buru Batubara. Yang ketiga, Bapak M. Batubara, Inang Buru Mandalu. Yang keempat, Bapak Utaru, Inang Buru Batubara. Dan untuk hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022. Yang pertama, Opung Kembar, Inang Buru Mandalu. Nyonya Gultom, Inang Buru Sirimaringo. Bapak S. Gultom, Inang Buru Jaluku. Dan untuk hari Sabtu, hari terakhir yang membawa snack, yaitu Bapak Pendeta Dr. Radius Parusit, Inang Buru Sitorus, dan Bapak Sintua J. Putar-Putar, Inang Buru Parusit. Inilah nama-nama yang bertugas untuk membawa snack selama 2-10 malam. Dan yang berikutnya, untuk daftar petugas ibadah selama 2-10 malam ini sudah tertera di warta. Kita bisa melihatnya, khususnya untuk petugas-petugas, mohon dihimbau bisa dilihat di warta hari apa mereka bertugas agar mereka bisa melaksanakannya. Dan di ibadah 2-10 malam kita masuk pukul 19 atau pukul 7 malam. Tepat, mari. Kalau bisa seluruh jemaat dan yang terlambat kita hadir bisa tepat di tempat ini agar kita bisa menerima berkat selama 2-10 malam ini yang datangnya dari Tuhan. Demikian warta jemaat kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.
Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, saudara kasih nama Tuhan. Perlu saya tambahkan juga tadi untuk yang keluarga daripada dua kali Bapak Manurung, Bapak Sianturi Pur Manurung. Jadi dari Sabtu nanti bukan hanya Bapak Debawa Pur Silimong, Bapak Debawa Pur Arahap, dan juga Bapak Siregar Pur Hopi. Itu juga yang menggantikan Bapak Ersianturi Pur Manurung. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita kasih satu lagu pujian bagi Tuhan. Nama Rabb kondisi. Haleluya. Firman Tuhan, saudara jemaat Tuhan, haleluya. Haleluya, kita membuat suara dengan nama Tuhan. Kita akan satu lagu pujian bagi Tuhan. Tuhan memberiku kegembiraan, haleluya.
firman Tuhan yang akan dibawakan hambanya Bapak Gembala Sidang kita di hari kenaikan ini. Kita percaya urapan Tuhan mengalir di tempat ini. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, ku rindu sabda, ku rindu firman. Saat ini kami rindu Tuhan akan firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang kudus Tuhan, yang memberikan harapan di depan kami, yang memberikan manusia, yang menjadi pemimpin yang baru, yang akan menjadi manusia, memiliki pemimpin yang mandiri. Kami percaya Tuhan.
menikmati pertemuan dengan Engkau Tuhan, mulai nanti malam sampai di hari raya Pentakosta, di puncak perayaan hari Pentakosta. Dan itulah kebanggaan kami. Izinkan kami Tuhan dan pilih kami, sehingga kami akan hadir di 2:10 malam ini, menantikan janji Tuhan di hari Pentakosta, di hari pencurahan Roh. Karena dengan itulah kami masuk di dalam suatu janji-Mu, yaitu Yerusalem yang bahagia. Dan sadarkan kami Tuhan, tanpa Roh kami tidak akan bertemu dengan Engkau. Tanpa Roh ada di dalam hidup kami, kami tidak akan masuk kepada surga. Tanpa Roh kami tidak akan masuk kepada Yerusalem yang bahagia. Dan sia-sialah perjalanan kami kalau kami hanya di dunia ini yang menaruh pengharapan. Tetapi ada satu janji yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu Roh Kudus akan Engkau curahkan bagi hidup kami. Dan itulah yang membawa kami kepada hidup yang kekal. Selama 2:10 malam ini Tuhan pakai para pelayan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Bahkan semua jemaat-Mu Tuhan akan dicurahkan dengan Roh-Mu. Mereka akan penuh, bahkan berlidah asing, bahkan mereka boleh bernubuat, bahkan mereka akan boleh Kau pakai dengan luar biasa ya Tuhan. Kawal kami Tuhan, malaikat surga dan berotoritas di dalam setiap ibadah kami. Mulai nanti malam kami ada di sini, serta berkati kami Tuhan. Ajari kami untuk menyangkal diri kami melalui pekerjaan-pekerjaan yang mungkin yang menghambat kami. Mungkin sesuatu yang boleh menghambat kami, tetapi di pada malam hari nanti, mulai nanti malam sampai di hari yang ke-10, di malam yang ke-10 Tuhan, ajari kami menyangkal itu semua demi kemuliaan nama. Di dalam nama Yesus, izinkan kami belajar dan Engkau yang mengajari kami di tempat ini. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Terpuji termulia Engkau Tuhan pada saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur kalau di hari kenaikan Tuhan ini kita ada di tempat ini, karena Tuhan itu baik mengasihi kita. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, hari ini saya mau katakan kepada saudara, saudara harus bangga sebagai umat Pentakosta. Amin. Ya, saya cari-cari di Alkitab nggak ada gereja. Semua gereja yang Anda tahu itu nggak ada di sini. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara pernah beribadah di GPDI, di situ dibuat gereja Pantekosta. Saya cari-cari Pantekosta di Alkitab itu nggak ada. Yang ada Pentakosta. Dari mana asalnya Pante? Nanti satu saat akan saya ajarkan kepada saudara. Itu ada satu sejarah mengubah Pentakosta menjadi Pantekosta karena hal-hal organisasi. Tetapi di dalam Alkitab Pantekosta tidak ada. Itu buatan manusia. Yang ada adalah Pentakosta. Dan gereja-gereja yang lain juga saya lihat di sini tidak ada. Yang ada Pentakosta. Nah, mungkin saudara masih asing. Apa ini Pentakosta? Pentakosta itu artinya adalah hari ke-50 setelah apa masih keluar? Setelah dan 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Dan ada satu janji, di hari ke-50 itu disitulah dicurahkan Roh Kudus, disitulah terjadi semua umat yang disampaikan pesan oleh Yesus. Mereka betul menanti janji itu di satu tempat di Yerusalem. Selama 10 hari mereka menantikan. Pas di hari ke-50 mereka dicurahi dengan Roh Kudus. Dan itulah nanti malam janji itu akan kita terima. Dan usahakanlah berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara, oke, ini masuk ke YouTube. Saya katakan
biar orang-orang tahu. Banyak sekarang gereja mengajarkan bahasa roh. Banyak gereja dan pendeta sekarang mengajarkan bahasa roh. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, pendeta tidak berhak mengajarkan orang berbahasa roh. Gereja tidak berhak mengajarkan berbahasa roh. Roh itu yang hinggap kepada seseorang, dan melalui roh itulah dia berbahasa asing dan berbahasa lidah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kalau saudara pernah dengar itu bala-bala sikap, mabar sikap, hafal sikap simbulun, hafal namanya, itu semua diajari oleh pendeta kursus berbahasa roh 3 bulan. Saya katakan kepada saudara, itu semua tidak alkitabiah. Amin. Amin. Kalau kita setiap bahasa dunia, kalau bisa diajarkan pasti ada aksaranya. Bahasa Yunani ada aksara Yunani, bahasa Ibrani ada aksara Yunani, bahasa Hokkien, bahasa dan semua bahasa Arab, bahasa Jawa ada aksaranya, Batak juga ada aksaranya. Tetapi bahasa roh, saya mau katakan kepada saudara, tidak bisa diajarkan pendeta, tidak bisa diajarkan oleh gereja. Kalau ada sekarang aliran-aliran Pentakosta yang mengajarkan kursus berbahasa roh, saya katakan kepada saudara, itu bukan alkitabiah. Kita akan baca nanti firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan siaplah saya mau katakan kepada saudara, tanpa roh Tuhan, saya mau katakan ini, tanpa roh Tuhan, bagaimanapun perbuatanmu, bagaimanapun kayamu, engkau tidak masuk surga. Dan roh itulah yang memimpin kita kepada jalan kebenaran. Jika saudara masih terikat di dalam satu perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak sesuai dengan firman, hanya Roh Kudus yang mampu merubah itu, dan engkau berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga Tuhan hinggap di atas saudara. Puji Tuhan. Nah, kita lihat dan bersiaplah mulai nanti malam kita di sini 2:10 malam. Saya mau atur waktu, ya, atur waktu. Pekerjaan jangan mengikat saudara untuk tidak datang kepada Tuhan. Pekerjaan itu kamu yang mengaturnya, bukan pekerjaan yang mengatur saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Atur waktu. Ya, saya mau katakan kepada saudara sekali lagi, selama 2:10 malam ini usahakan jangan ada yang absen. Amin. Kalau saudara tekad pasti bisa. Pekerjaan tidak mampu menghalangi saudara ketika saudara tekad mau datang kepada Kristus. Tetapi ketika saudara sudah kendor, ada apa-apa, malam pertama kok masih ada malam kedua. Begitu malam kedua masih ada malam ketiga. Tapi hari ini mau saya katakan, potong tebas itu saya mau isi 10 malam. Puji Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Kita buka di Kisah Para Rasul 1, ya, Kisah Para Rasul 1. Jadi Pentakosta itu adalah terkenal adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, kalau di gereja-gereja suku ini mereka tidak mau mengkhotbahkan tentang hari Pentakosta. Ya, di gereja suku mereka nggak mau. Dan saya mau katakan juga kepada saudara, gereja suku tidak mau mengkhotbahkan tentang bahwasanya tubuhmu adalah baik suci Tuhan. Karena mereka juga masih terikat kepada hal-hal yang mungkin masih tetap terbelenggu menjajah mereka, ya, judi, rokok, narkoba. Mungkin pendetanya juga sebelum masuk ke pastori masih merokok juga. Maka mereka tidak mau mengkhotbahkan bahwasanya tubuhmu adalah baik suci. Tapi orang-orang Pentakosta
dengan beraninya menyatakan kebenaran daripada firman Tuhan. Katakan amin. Nah, kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, semoga generasi-generasi Pentakosta yang ada sekarang terhindar dari judi dan narkoba. Puji Tuhan. Ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, dan saya akan membacakan firman dan saya tidak akan menerangkan banyak karena mungkin nanti saudara akan berkata itu disetir oleh pendeta, tapi mari kita kepada kebenaran daripada firman Tuhan. Nah, di Kisah Rasul 1 kita mulai di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 nanti. Kita lompat-lompat mana nanti yang perlu. Ya. Ayat yang pertama sama-sama kita baca satu-satu. Iya. Hai Yesus, dalam buku yang pertama, Nah, perhatikan ini. Selama 40 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, banyak hal yang dia kerjakan. Bahkan dia menunjukkan dirinya kepada setiap orang yang mencari dia, termasuk juga rasul-rasul ketika itu, termasuk juga murid-muridnya. Yesus menampakkan diri. Banyak hal yang Tuhan kerjakan ketika itu. Nah, kita lihat itu di dalam jangka waktu berapa? 40 hari sebelum Yesus naik ke surga. Nah, di ayat yang kedua sama-sama kita baca satu-satu. Ya. sampai pada hari yang terakhir, sebelum dia jauh memberikannya kepada Roh Kudus kepada rasul-rasul. Iya, terus. Nah, kepada mereka ini adalah kepada murid-murid dan rasul-rasul yang ketika itu bersama dengan dia selama 40 hari sebelum ia berangkat ke surga. Kalau saya ketika itu maunya hadir, saya akan tetap bersama dengan dia. Tidak akan pernah saya pergi ke pesta walaupun itu pesta gula-gula. Puji Tuhan. Walaupun itu pesta gula-gula, mungkin saya menjadi tulang si dalam titik maraku, mungkin saya akan disawir-sawir. Saya akan tidak pernah tergoda kalau saya hidup ketika itu, karena saya tahu Yesus itu sangat indah. Puji Tuhan. Ya. Nah, di ayat yang ke-3 satu-satu ya. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaan Terus dengan banyak tanda ia membuktikan. Saya mau katakan, Yesus membuktikan dia adalah Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Yesus membuktikan dia adalah Raja. Salah satu buktinya kematian tidak mampu menahan dia. Puji Tuhan. Itulah ketuhanan daripada Kristus. Kematian tidak mampu menahan Kristus. Dilihat. Tapi rasul-rasul yang lain masih tetap mati. Puji Tuhan. Lihat di situ Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang di ayat yang keempat, ini yang mau saya katakan kepada saudara janji Tuhan. Ya, di ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, apa katanya? Ia melarang mereka meninggalkan apa? Ia harus berkumpul karena ada janji yang harus disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya Pentakosta yang membuat ini. Kalau gereja, GPDI, Bethel dan lain-lain mereka tidak membuat ini. Kalaupun ada mungkin satu-satu mereka. Ya. Kalaupun ada mungkin satu-satu. Doa 10 malam ini masih murni milik daripada GPDI. Puji Tuhan. Mungkin saudara pernah di Bethel, mungkin pernah saudara di GPDI.
2:10 malam tidak pernah mereka lakukan. Nah, saya mau katakan kepada kita, 10 malam ini kita ada di sini, kiranya Roh Kudus akan bercurah bagi kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, tanpa Roh Kudus saudara tidak masuk surga. Dan itu akan kita pelajari nanti selama 10 malam ini, agar engkau sungguh-sungguh menerima Roh Kristus. Puji Tuhan. Ya, kalau nggak ada Roh Kudus, nggak ada. Itu adalah tiket saudara masuk surga. Mau saudara sangkal nggak bisa, saudara sangkal boleh, ngomel boleh, tapi kenyataan, kepastian Roh Kudus akan memimpin orang untuk masuk surga. Puji Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-5. Kita sambung saja ya, ayat yang ke-5. Satu-satu ya. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Ya, kita lihat Yohanes itu membaptis siapa? Yesus di Sungai Jordan. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara dibaptis, baptis percik, saya mau katakan kepada saudara, siapa yang masih dibaptis percik, mohon agar saudara harus dibaptis selamat. Gak ada percik hanya di Indonesia itu. Hanya gereja suku di Indonesia yang membuat itu. Gak ada. Yang ada membuat itu hanya gereja suku di Indonesia. Kalau saudara pergi ke Filipina, saudara pergi ke Malaysia, saudara pergi ke Singapura, semua baptisan harus baptis selamat. Mohon kepada saudara, siapa yang masih dibaptis waktu kecil, mohon hari ini engkau katakan kepada Tuhan, ambil tekad. Setelah selesai nanti 2:10 malam ini kita akan adakan baptisan, karena saya mau saudara juga harus menerima keselamatan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saudara tahu arti baptis? Baptis itu apa namanya? Ditenggelamkan. Tapi ketika saudara dipercik, pertanyaan, apakah saudara dibaptis itu? Oh, enggak. Saya mau katakan kepada saudara, dan gereja-gereja dan pendeta-pendeta Protestan sering saya berdebat tentang hal ini. Mereka katakan kepada saya, kalau nggak ada air kayak mana Pak Pendeta? Pasir pun boleh, boleh. Kalau nggak ada air, padahal di Villa Karimas kita berenang sampai Sidesta hampir tenggelam, bukan nggak ada air. Kenapa itu baptis percik tetap harus dibuat? Mereka katakan kepada saya, memang. Jadi kalau nggak ada air, kalau nggak ada, saya katakan kepada kita, kalau nggak ada pasir pun boleh. Tapi si desa hampir tenggelam, makin banyaknya apa? Air. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Nanti akan kita pelajari tentang itu, bagaimana percakapan seorang Yesus bersama dengan Nikodemus. Ya. Ikut tubuh pada hari kok, tubuh siang naik toh diperbaiki. Saya mau katakan, baptisan daripada Yohanes adalah tentang baptisan pertobatan, pembuangan rohani. Tapi ada satu baptisan roh yang membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-6, ya. Dengan perikop di situ apa? Yesus terangkat ke surga, dan inilah yang kita peringati hari ini. Dan catat di dalam hidupmu bahwasanya Yesus menyatakan kepada rasul-rasul dan murid-muridnya harus tinggal di mana? Yerusalem, sebelum mereka menerima apa? Janji. Ya, kepada saudara janji itu dinyatakan, setialah berdoa agar Roh Kudus tercurah dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Kalau masuk surga enak bro, masuk neraka ngeri. Ingat apa yang saya katakan. Ya. Kalau bicara neraka masih bisa kita tersenyum, tapi kalau udah masuk neraka nanti nggak mungkin lagi tersenyum. Nggak mungkin saudara masuk neraka tersenyum. Melepuh. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. Nah, kita lihat di ayat yang ke-6 sama
Sama-sama kita baca satu-satu. Iya. Terus di ayat yang ke-8 sama-sama kita baca satu-satu. Iya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, apa katanya? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang berbada-bada, siapa yang masih hidup di dalam togel, siapa yang hidup dalam kemabukan, berdoa tanpa Roh Kudus, saudara tidak mungkin bertobat. Ingat ini. Siapa yang sering hidup di dalam judi? Saya mau katakan, kalau saudara meninggalkan judi nggak mungkin, kecuali Roh Kudus turun atas hidup saudara. Amin. Siapa yang suka main togel? Kalau saudara suka main togel, saya katakan berdoa agar Roh Kudus turun hinggap di atas saudara. Togel itu, aduh, ya Bapak Ibu Saudara, perbuatan-perbuatan daging tidak layak masuk surga. Berbada-bada, remeh gak mungkin, mabuk gak mungkin, judi gak mungkin. Saudara meninggalkan itu harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Amin. Las bohai itu mengajak berpuji, ada juga judi dan orang mungkin. Hanya Roh Kudus yang mampu membuat hidupnya. Puji Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-9. Satu-satu. Iya. Sesudah ia mengatakan demikian, terus terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10 terus. Dan berkata, jadi begini, saya mau katakan kepada saudara, ketika Yesus naik ke surga, ada nggak orang melihat? Ada? Ada siapa? Murid-muridnya. Dan ketika Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya menatap. Kalau gultena, tetapi ada malaikat surga yang berkata kepada mereka. Apa katanya? Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu. Apa katanya? Perhatikan, Yesus pasti datang. Ingat itu. Yesus pasti datang. Begitu dia naik, malaikat surga berkata kepada mereka, ngapain dengan yang ke atas? Dia akan datang lagi. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, disinilah akan memisahkan orang baik dan orang jahat. Yesus pasti kembali. Yesus pasti kembali ke dalam dunia ini. Sungguh tak lama, gak lama lagi lihat ke dunia. Ada orang berkata kiamat gak ada. Siapa bilang kiamat gak ada? Dunia ini akan habis, diruntuhkan ketika Yesus datang kedua kali. Puji Tuhan. Saudara siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Hanya Roh Kudus memperlengkapi saudara agar saudara siap. Dan pola kata, ya, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Posisi Yesus hari ini, cerita daripada Alkitab ini
Yesus sudah terangkat ke surga, dan apa yang terjadi? Para rasul dan murid-muridnya dipesankan agar mereka tinggal di mana? Di Yerusalem. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, di ayat yang ke 12 ya. Ayat 12 sama-sama kita baca. Satu ya. Maka kembalilah Rasul-Rasul Ayat 13 satu ya. setelah mereka Naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah nama-namanya ada di sana. Artinya mereka menantikan janji daripada Kristus bahwasanya Yesus berjanji akan mencurahkan rohnya kepada mereka. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Ibu, apakah janji itu digenapi atau tidak? Nah, kita lihat di Kisah Para Rasul 2, dan inilah yang akan Tuhan akan buktikan nanti malam sampai di malam yang ke-10. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, apa yang terjadi di Yerusalem akan terjadi di Gereja Pentakosta Indonesia sedang bersama. Amin. Puji Tuhan. Saya mau itu. Mungkin dan latar belakang saudara tidak dari Pentakosta, tetapi saya mau katakan kepada saudara, kalau Tuhan turun atas saudara, apa yang terjadi di Yerusalem nanti malam sampai malam yang ke-10 akan terjadi. Puji Tuhan. Apa yang terjadi kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Dan inilah yang terjadi ketika mereka berada di Yerusalem selama 10 hari. Dan itu akan nyata nanti malam. Puji Tuhan. Sungguh-sungguhlah berdoa agar Roh Kudus hidup dalam hidup kita. Nah, kita lihat di ayat yang pertama. Satu ya. Ketika tiba hari Nah, berarti di sini peristiwa setelah berapa hari setelah naik ke surga? Setelah 10 hari Yesus naik ke surga, tibalah hari apa? Hari Pentakosta. 40 tambah 10 penantian. Yang ingat itu, 40 hari Yesus berada di dunia, ya. 40 hari. Ya, ini nyata Bapak Ibu Saudara. Ini nyata 40 hari. Nah, setelah itu dia naik ke surga 10 hari dan penggenapannya di hari ke-50. Ya, makanya penta itu dalam bahasa asingnya itu adalah penta itu sama dengan 50. Kalau 10 itu namanya apa? Dasar. Ya. Nah, jadi Pentakosta itu adalah hari ke-50. Nah, kita lihat di ayat yang pertama, 1 ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya. Jadi kalau dulu di Yerusalem, mereka di Yerusalem terus di satu ruangan itu mereka. Tetapi kalau dibuat di sini 10 hari 10 malam kita di sini, nanti pas situasi dulu dipecat dari bekerja. Terpaksa kita pulang dulu kalau malam. Ya, kalau malam baru siangnya kita bekerja, malamnya kumpul lagi kita di sini. Puji Tuhan. Mana nasional kita keluar yuk. Membawa orang main pergi situ ke hidup. Pecak petawai. Lapor beli berapa kerja apa jadi. Mabuk mah. Pasu-pasu siap Tuhan ini. Kembali sih. Kepada yang terhormat itu yayasan ini. Saya tidak ikut proses belajar mengajar selama 10 hari karena hari Pentakosta. Siapa mau ikut? Saya mau. Ada yang mau? Dua. Situasi dulu sama 3 ini mau. Ya. Kalau dulu mereka di Yerusalem itu terus di satu tempat. Kayak mana makannya orang itu dari itu di dalam Alkitab.
Ya, entah ada cateringan entah dari mana-mana saya nggak tahu. Tapi mereka berkumpul di satu tempat selama 10 hari 10 malam. Ya, entah kapan nanti kita buat seperti itu, ya kan? Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ketika tiba hari Pentakosta, tidak ada hari gereja yang hanya, yang ada hari Pentakosta. Banggalah saudara Pentakosta, katakan amin. Ya, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat sama-sama. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi maunya nanti malam peristiwa ini akan terjadi. Begitu kita nanti malam berdoa, berikan Roh Kudus, berikan Roh Kudus, maunya Roh Kudus turun. Songkol dan kita amin itu di Perbadiai. Puji Tuhan. Songkol dari di Yerusalem, turun markas di baru mereka tahu. Doa kamar pada, doa berkutu-kutu, akan arwah gabi bagak, nasukan tek gabi bagak, biar tentu kata jadi hewan yang begitu jumpa dengan orang salokina apa kabar, bertemu dengan, makanya Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada kita ini umur Pak Pendeta, kalau saudara ada sesuatu mau curhat, curhatlah kepada Tuhan. Amin. Amin. Bilang dulu sama kiri kanan, mulai sekarang kau curhat sama Tuhan. Satu-satu ya. Satu-satu ya. Ayo bilang dulu. Biar mulai sekarang kamu stop itu curhat sama orang itu ya. Mulai sekarang enggak usah kau curhat sama orang. Curhat saja sama siapa? Sama Tuhan. Ya. Saya curhat sama Tuhan, saya bikin pengumuman. Ya, untuk latihan pemanusi ini gak ada yang datang. Cuma saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku curhat sama kamu. Di mana sih sikap kok nggak dibalas WA? Puji Tuhan. Gak saya bilang, disikapi nggak WA. Masa lo bisa oh, kecil waktu. Kau usah Bapak Ibu Saudara, silakan curhat sama Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara ada curhat orang sama kamu, bilang sama dia apa leh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau ada ibu-ibu curhat, kan bisi-bisi tetangga kan biasa itu ya, bisi-bisi tetangga. Ibu tunggu kita, bikin apa pakaian hari kita, kita bikin apa pakaian kita. Kasih itu apa sih? Wah, ini dokter betul sama. Apa yang ada untuk gimana sih? Begini, cerita dia saya berdoa. Dan mati kita di kolam renang ini. Kalau lain ada terus sana, terlihat terputih. Tapi jalur itu kok bagaimana? Curhat saja dengan Rohku. Kasih tahu semua sama Tuhan. Jangan ada bisik-bisik tentang puji Tuhan. Boleh ini stop. Bilang sama hatiku, tepuk dadaku, hatiku curhatlah sama Tuhan. Satu-satu ya. Ayo, tepuk dada. Ayo. Satu-satu ya. Dadaku. Iya, curhat sama Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Ya jangan sekarang curhat sama WA. Curhat bikin kasus. Aku jujur, kalau benci aku sama orang gak pernah bikin di statusku. Nanti karena gini Bapak Ibu, saya katakan kepada saudara, statusmu itu diukur orang. Kalau statusmu itu hal sepele, kau masukkan ke umum, diukur orang kau masih segini. Padahal orang sudah segini. Kamu masih segini. Ya, jangan bikin ke Facebook, jangan bikin ke status, tapi berdoalah kepada Tuhan. Biasa dengan kurang-kurang saling iris biasa. Puji Tuhan. Ya, mau kecillah, kemudian kecillah. Mas baik, kemudian kecillah daripada baik. Mas baik, atau
Puji Tuhan. Jadi kalau orang curhat kada kau bapak saya tertokot di mana? Atal lain. Puji Tuhan. Ya. Karena Roh Kudus itu kan nggak mungkin Roh Kudus dia mau melada terus. Roh Kudus apa itu? Si bodoh si panitia. Mapangkas minggu itu mulai termapangkas si bodoh. Menurut kepala ini kamu sekarang curhat dengan orang, ya itu biasa. Kurang-kurang sedikit itu biasa. Ibadah roh sama diopor. Ibadah diopor berbaul-baul. Ada itu kan? Ada itu ya. Agak melenceng sedikit. Berbaul-baul bro. Para sobat. Ada tidak? Para tertarik seorang itu inani bute. Ya, amin. Biasa nih. Ibu pendeta juga banyak kekurangannya sama aku, tapi nggak bikin ke WA. Ya, kekurangan nggak ada, makanya nggak dibikin ke WA. Kalau ada pasti dibikinnya juga ke update status. Jangan jatuh ya. Kita dulu aja. Ya, puji Tuhan. Ya tolonglah, karena di Facebookmu itu kan beranda-berandanya bisa saya lihat, bisa naik ke hati nonton. Jadi perlu kadang-kadang. Makanya Wida mah status muna kadang-kadang atau blokir dengan berdosa. Ya, tahu tempe goreng. Kenapa orang itu? Puji Tuhan. Biasa kurang sangiris biasa nih. Kurang opo may bagas perawat deh. Amin. Ati nangis tenda opo dah, opo ini dah. Opo. Kalau orang tinggi bahasa Indonesia ini opo. Ya tahu, biasa deh ya. Biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Karena Roh Kudus itu kan gak suka dia ngomel-ngomel. Ya, ada tadi ya mau kita ya, dan yang apa itu tadi pasti itu jaga apa sih apa lagunya itu? Nomor baju misioner ya. Nah, ayo kita nyanyikan dulu, pelan-pelan aja ya, kata-katanya biar kita tahu ya. Nomor baju mision, ayo kita nyanyi dulu sebelum firman kita lanjutkan. Pelan saja. Nomor baju mision. Bilang sama kiri kanan itu, ya, nggak usah musik. Satu, ya. Jaga bilang sama Ida aja ya. Tahu orang ya. Sebenarnya kan udah bersakit pikir aku sama orang. Orang muhor bawa. Tapi nakingan memang katanya untuk tuberida. Oh, deh. Romang lagi. Jangan matamu
artinya memola-mola? Pengasuh. Hatana somongna nadabu. Nanti gua terdaya pisang tidak pisang kepok. Tapi asasinya itu kata. Ya, mulai sekarang hentikan itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Roh Kudus sudah kita terima. Ngapain lagi orang-orang seperti itu? Jaga antar sauti. Biar Roh Kudus yang memimpin kita. Puji Tuhan. Nah, kembali kepada kisah 2 tadi ya. Di ayat 2 tadi, di ayat 2 ya. Kisah 2 ayat 2. Yang sama-sama kita baca satu-satu ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Wah, nanti malam maunya terjadi. Puji Tuhan. Wah, kalau dulu Ibu Sitangkap, Sisi Pemuda di sini, saya udah lihat, wah luar biasa. Saya mau pemuda nanti malam di sini. Kau ibu juga harus menyatakan Roh Kudus itu hadir. Puji Tuhan. Jadi Pak Sitohan mulai nanti kamu berbiasa. Itu dulu di sini berlidah asik terus kalau berdoa sebelum malam. Berjudi mana naik? Apa? Berjudi kan? Dia berjudi. Ya sebelum anak berjudi. Yang ibu dulu pelopor di sini kalau sudah berdoa sebelum malam sangat luar biasa. Saya mau nanti pemuda sungguh-sungguh. Ya si Ani. Ya Ani. Ya. Puji Tuhan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Yang 3 sama-sama kita baca satu-satu ya. Dan tampaklah kepada mereka apa? Lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Puji Tuhan. Wah, bunuh terjadi selama 10 malam. Bisa terjadi? Bisa. Nanti malam sungguh-sungguh ambil tiket untuk masuk surga. Mulut pemuda kudu hadap nama sungguh. Ale bolo bujudo homartania. Anu untuk diperbadi riho. Yakinlah Tuhan akan memberkati. Puji Tuhan. Di ayat yang keempat sama-sama kita baca satu-satu ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa. Maka Roh Kudus itu yang berbicara dalam hidup kita sehingga kita berbahasa lidah, berbahasa roh, bukan seperti diajarkan beberapa gereja ada kursus bahasa roh. Dari mana ijazahnya? Ya, ada gereja kursus bahasa roh. Ya jajari, ya, ikuti aku. Bala sikap, ya, sikap mawar sikap. Ya jajari, sikap mawar sikap sembunyi. Sandal lama, sandal jadi sandal baru. Sandal lama, sandal jadi sandal baru. Gak ada itu gereja mana. Kalau ada seperti itu gak usah kau ikut. Dibohongi kau. Dibohongi itu. Kalau ada dan banyak ini sekarang, banyakkah pengikutnya banyak. Lucifer juga banyak pengikutnya. Berapa? 34 malaikat surga diambilnya. Padahal dia sudah dihukum dan dijatuhkan ke mana? Ke bumi. Banyak. Dan saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih nama Tuhan, hanya Roh Kudus yang bisa memakai hidup kita ini, dan dialah yang berbicara, maka saudara berbahasa roh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan banyak gereja yang menyatakan seperti ini biar agak keren. Dibuka kursus bahasa roh, dipanggil kawan-kawan, diajak para pemuda mahasiswa kursus bahasa roh 3 kali 1 minggu. Saya katakan kepada saudara, gereja itu adalah gereja yang tidak teologis. Dan kalau saudara mau saya katakan dulu kepada kita Bapak Ibu Saudara,
Gereja sekarang sudah bisa, banyak gereja sekarang membuat jemaatnya sudah bisa pakai celana jeans ke gereja. Saya mau katakan kepada saudara, itu melanggar firman Tuhan. Apakah Pak Pendeta ada ayatnya? Ada. Harus kita baca dulu. Makanya kalau saudara lihat gereja-gereja, saya mau katakan maupun mau apa, banyak gereja-gereja sekarang mengizinkan ibu-ibu jemaatnya pakai celana jeans datang ke gereja. Saya mau katakan kepada saudara, itu melanggar Alkitab. Itu celana jeans itu diperuntukkan untuk siapa itu? Untuk perempuan atau untuk laki-laki? Laki-laki. Perempuan udah pakai apa enggak? Pakai. Kemana dipakai? Ke gereja. Alkitab mencatat, janganlah perempuan memakai pakaian laki-laki dan janganlah laki-laki berpakaian perempuan. Karena semua orang yang melakukan itu adalah kekejian bagiku, kata firman Tuhan. Tapi sekarang gereja sudah membuat itu masuk kepada ibadahnya. Karena apa? Gereja tahu, pendeta tahu sekarang, selera daripada manusia itu kesukaannya adalah dosa. Masukkan saja itu ke ibadah, maka orang akan banyak mengumpul. Tetapi Tuhan berkata, tetapi perbuatanmu adalah kekejian bagiku. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebentar dulu saya cari ya. Ulangan berapa itu? Hah? Ulangan 20? Iya, coba kita baca dulu. Ulangan 22 ayat 5. Coba sama-sama kita baca. Jadi kalau ada gereja yang seperti itu, jangan kamu bilang gereja maju, GPI itu adalah kolot. Enggak. Mereka yang kemajuan sampai berbuat melanggar Alkitab. Sama-sama kita baca. Satu-satu, iya. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki. Itu sebenarnya, itu celana jeans, itu celana yang seperti ini, itu hanya diperuntukkan kepada apa? Laki-laki. Tapi sekarang sudah dipakai. Dipakai kemana? Ke gereja. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Kalau laki-laki memakai pakaian perempuan namanya apa? Banci atau ben? Gak tahu lah. Banci dan bencong tidak mendapat bagian kerajaan surga. Orang-orang yang melakukan ini adalah kekejian bagi Tuhan. Walaupun mereka banyak, walaupun mereka joget-joget, tapi ibadah mereka adalah kekejian bagi Tuhan. Sama-sama dulu kita baca. Semua kita membaca ini biar ada bahan nanti Anda jangan tergoda dengan gereja yang seperti ini. Sama-sama kita baca. Satu-satu ya. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah memakai pakaian perempuan. Setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. puji Tuhan. Dan ketika ini nanti kamu sampaikan kepada mereka, maka mereka akan membela diri dengan kata-kata ini. Pakaian tidak menyelamatkan. Betul, tidak menyelamatkan. Tapi Alkitab sudah mencatat. Puji Tuhan. Makanya dulu Bapak Ibu Saudara, ketika pertama-tama gereja kita ini buka, banyak pemuda datang dari gereja sana. Mereka pakai celana jeans datang beribadah ke rumah kami. Datang ibu pendeta, dia ambil satu lemari apa? Sarung. Disuruh mereka pakai sarung kembali. Alai kalau dulu bawa naik na ada tombak di mata yang lama mesti. Ya. Pagono kamu tuh singer naik. Karena singerna di siang ada pakaian kaos. Ya. Tuangkan tanganku ini tongkat bersemangat pakai amanah keberkatan. Tuangkan amanah semakin semangat, makin diangkat tangannya, makin terangkat terusnya. Yang nampak kusok. Tuangkan tangan, tuangkan amanah, tuangkan tangan. Ya makin girang lah ya kan? Saya nggak tahu entah apa kegirangannya. Tuhan memberiku kegirangan, ya kan? Memang kegirangan mereka di situ.
Asik di situ aja belum matanya. Tuhan memberiku kekiraan. Ya, Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Yang melakukan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Puji Tuhan. Nah, mulai nanti malam, mari kita terima berdoa dengan sungguh-sungguh agar engkau masuk kepada Yerusalem yang baru. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit.